beliau ada di AB Pura ya. Bos besar itu beliau ada di AB Pura bernama Bos Muji. Saya tahu beliau dulu, beliau itu teknisi, seorang teknisi. Mungkin beliau punya keinginan pengen merubah nasib. Bagaimana perjalanan beliau saya tahu dari awal sampai menjadi bos, sampai menjadi kita teman, sampai kita saling percaya. Dan beliau memodali saya sampai 15 juta untuk ukuran LCD, sahabat anak rantau. Tapi sedikit pun dalam otak saya tidak ada kepikiran walaupun 1.000 rupiah saya merugikan beliau. Bagaimana saya mementingkan setoran daripada kebutuhan kita. Yang penting kita bisnis ini ada buat setor dulu, selebihnya baru urusan kita. Saya selesaikan setoran, baru selebihnya bagian kita. Karena hitung-hitungan sudah angka di sana. Kita misalkan saya bisnis aksesoris HP ya, bisnis servis LCD. Estimasinya LCD misalkan 200.000, kita jual 700 sampai 600, berarti kita punya keuntungan 500 sampai 400.000. Kalau andai kata mereka bayar setengah dari 700, berarti 3,5, begitu aja. 3,5 dari 700.000, kita pentingkan dulu yang namanya kita setor 200.000, masih ada kita punya keuntungan 150.000. Itulah sistem bisnis saya. Yang mana kalau sisanya ya udah, itu sudah keuntungan kita. Pun demikian kita berbisnis sandal. Nah, bukan saya sok mengajari, tapi mudah-mudahan memberikan edukasi, pencerahan kepada sahabat-sahabat saya sesama pedagang kecil ya, pedagang sandal, pedagang sepatu, karena kita sama-sama menjalani. Jadi kita kalau bisa lebih mementingkan kepentingan bos daripada kepentingan sendiri. Karena apa? Kalau kita merasa tanggung jawab, bos menilai kita orang yang bertanggung jawab, insya Allah bos tidak akan ragu tatkala kita ada pinjaman sebesar apapun. Contohnya saya bisnis sandal. Saya pernah punya utang sama bos sampai 20 juta. 20 juta, luar biasa sahabat anak rantau. Tapi saya pastikan ke bos, insya Allah bisnis sama saya tidak ada kata rugi. Saya lebih baik tidak makan untung daripada saya makan modal. Itulah ya bisnis yang saya terapkan, sahabat anak rantau. Estimasinya begini, saya jual sandal itu dengan setoran 50.000. Misalkan 50.000 saya jual sandal laki-laki. Saya bonkan ke sana dengan estimasinya 10 hari perjalanan. Saya bonkan dulu di kebun sawit itu. Karena bagaimana saya mau keliling ke daerah biasa ya, sedangkan lokasi pasar saya sudah ada di sana 15.000 pekerja. Saya rasa di sana aja sudah cukup. Ditambah lagi kita PT Rimba Matwa berapa ribu, PT Raja Wali berapa ribu, itu 3 sawit itu sudah kita bisa bicara banyak kalau untuk pelanggan. Nah, kita taruhlah seperti begitu. Kita modal sandal 50.000, kita bonkan dengan harga 150.000. Kita bonkan. Anggap saja mereka kasih 100.000 uang muka, sisanya 50.000 lagi. Tapi kalau kita mementingkan bos, ya sudah, walaupun uang kita ada di luar masih ada sisa 50.000, tapi kita masih ada keuntungan 50.000, sahabat anak rantau.
saya pentingkan dulu setoran, sudah selesai. Atau bila perlu semisal ini ya, mereka cuma bayar 70 atau 50.000 saja. Satu kampung ini misalkan, ini kan kampung ada 12. Mereka misalkan satu kampung ini cuma bayar 50.000. Tapi nggak mungkin di kampung berikutnya cuma bayar 50. Saya tidak masalah. Yang 50.000 itu saya pakai untuk store. Orang kadang berkata, kan keuntungan kamu makin banyak di luar. Nanti makin menumpuk. Tidak masalah. Karena itu sudah masuk nota, kami tidak khawatir karena mereka itu dapat gaji. Rumahnya tetap, nggak seperti kita halnya di kota, yang mana hari ini mereka bond, bulan depan sudah pindah kontrakan, tapi mereka tidak. Mereka sudah dapat jatah rumah masing-masing dan mereka sudah dapat gaji masing-masing. Alhamdulillah, kita bisa hitung-hitungan bagaimana kita berprinsip di sana waktu kita lagi mendapatkan kehidupan ya. Waktu kita kalau hidup lagi mendapatkan jalan, waktu kita itu berharga. Yang namanya waktu adalah uang, itu kita bisa hitung-hitungan. Saya tidak mau omong kosong karena saya bicara dengan fakta dan bukti, dan perjalanan ini kami abadikan ya. Mudah-mudahan ya menjadi motivasi sahabat anak rantau. Jadi kerja itu jangan asal kerja, jangan asal jalan, kita harus diperhitungkan dulu. Susun schedule dulu mau kemana, bagaimana, sistem pemasarannya seperti apa. Alhamdulillah. Nah, sekecil apapun peluang di tanah rantau akan menjadi bahan untuk kita, bahan lobian ya. Atau kita mampu apa kalau dipergunakan dengan baik. Misalkan kita bisa pijat itu kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi uang. Nah, sedangkan saya dulu di tanah rantau itu keahlian saya ngebekam sama gurah. Bekam sama gurah. Nah, ajang itu dibikin sama saya untuk mempererat hubungan saya dengan pelanggan. Tapi tatkala saya itu jualan banyak pembeli, maka pengobatan saya kesampingkan. Karena untuk ukuran uang, ya kebayang ya, kita anti gores saja kita beli dengan harga minim, bisa jual kita harga 70.000. Itu anti gores yang tipis, yang putih saja 70.000. Mungkin saudara-saudara yang ada di Jawa tahulah modalnya berapa. Tapi mereka tidak masalah karena jarak, ruang dan waktu mereka untuk belanja ke kota jauh. Jadi untuk harga 70.000 anti gores yang bening itu tidak masalah bagi mereka. Alhamdulillah. Kadang estimasinya begini, semisal kita anti gores harga 5.000, kita jual dengan 70.000, sudah 65.000 kita punya keuntungan. Kalau seandainya kita belanja 1.000 piece ya, 1.000 piece itu 5 juta. 5 juta itu 1.000 piece kita bisa dapat keuntungan 65 juta. Jadi bagaimana bisa hitung-hitungan luar biasa sekali sahabat anak rantau. Dan kita kalau di dunia servis HP J1 saja, J1 Samsung J1 yang HP kecil itu mini, kita servis 500 sampai 600. Ya bisa dibayangkan lah berapa harga LCD, berapa keuntungan. Tatkala saya masuk di kampung, LCD sama HP yang sudah utuh yang tinggal pakai saja harganya 150 baru mereka mau beli. Sedangkan saya waktu di Papua, di daerah sawit sana, saya bisa jual HP J1 mini, J1S dengan harga 1 juta rupiah.
Jadi intinya begitu ya sahabat anak rantau. Terkadang Allah kasih rasa manis, pahit, asin. Kalau diibaratkan, kalau kita mau rame rasanya seperti nano-nano, manis, asam, asin, rame rasanya. Kita bagaimana mau merasakan rasa pahit kalau kita tidak merasakan warna rasanya manis? Bagaimana kita tahu rasanya asin kalau tidak tahu rasanya asam? Jadi kalau semua warna dalam hidup kita rasakan, insya Allah kita akan peka kepada semua orang. Kita akan peka kepada semua orang, insya Allah. Kita akan merasakan iba kepada seseorang. Sensitif ya sahabat anak rantau, mudah tersentuh, mempunyai sifat Rahman dan Rahim, welas dan asih, insya Allah sahabat anak rantau. Jadi itu ya sahabat anak rantau, ujian tatkala kita ada di atas, Allah terkadang kasih ujian lagi kita. Mungkin dulu waktu saya di Kalimantan, kata saya berpikir begini, dengan hancurnya ekonomi saya, dengan tidak jalannya usaha saya, mungkin itu titik terendah dalam hidup saya. Tapi itu salah. Mungkin titik itu belum sampai titik terendah. Tatkala kita sudah masuk zona nyaman, ya baru menginjak zona enak ya, zona nyaman kita nih. Alhamdulillah Allah menguji lagi dengan cobaan yang lebih berat daripada itu. Jadi saya bikin konten ini dikarenakan dari awal itu ya, saya bikin konten ini, konten di kebun sawit. Jadi pas kita bagus-bagusnya kerja, bagus-bagusnya usaha, pas pulang kita cerai sama istri. Bagaimana tidak? Di saat kita mau menata hidup kita, maka diluluh lantakan lagi. Itulah hidup. Dulu pas kita kan di waktu Natal di sana ya. Kalau di sana, kalau Natal itu hari cair-cairnya kita mencari uang. Saya bicara sama istri begini, saya bercerita karena ini ya kita tidak bisa lagi komunikasi dengan baik. Apa yang kita sampaikan semuanya salah. Tatkala kita sudah berpisah, apa ya, kata-kata mutiara pun dianggap angin yang seperti angin kentut saja, risih. Nggak ada lagi rasa kepercayaan, nggak ada lagi rasa saling memiliki, tidak ada. Jadi dulu itu saya pernah bilang begini, itulah awal konflik saya. Jadi saya masuk ke perkebunan kelapa sawit ya sahabat anak rantau. Jadi di sana itu waktu dulu ya 2020 saya itu kesini, berarti tahun 2018-2019 tidak ada sinyal. Daerah Kasuari, daerah Mamruk, Raja Wali, Garuda, Bibitan itu sinyal tidak ada. Daerah Juk, daerah Eko 1, Eko 2, Eko 3, Eko 6 pun kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya, ditambah lagi kita belum ada jaringan WiFi. Kalau sekarang mungkin sudah mulai ada WiFi dengan harga yang fantastis. Untuk ukuran 1 giga saja 110.000. Kalau anda pengen punya WiFi yang 20 giga dengan limit waktu 30 hari, itu harganya Rp1.200.000. Rp1.200.000. Makanya luar biasa sahabat anak rantau. Jadi
kami bicaraan di sana sama saya punya istri di kampung. Jadi mohon 1 bulan ini saya pengen fokus di kebun sawit. Jika saya tidak ada komunikasi harap dimaklum, karena ini saya fokus di kebun sawit sahabat anak rantau. Saya masuk 13 lokasi dengan penduduk 15.000 ya sahabat anak rantau. Kebayang, dari pabrik kita terpisahkan, ke kiri 1 jam perjalanan, ke kanan 1 jam perjalanan. Kalau kita dari ujung ke ujung kita menempuh waktu 2 jam perjalanan, dengan jalanan yang mana kalau musim hujan lumpur ya. Jadi di sanalah timbul miskomunikasi. Masuklah orang, omongan-omongan yang tidak jelas, tetangga, saudara, dan lain-lain. Mungkin mereka berpikir saya di tanah rantau main-main. Saya di tanah rantau punya istri lagi dan lain sebagainya. Padahal kalau boleh dikata masa-masa corona itu ya masa-masa kita terbatas. Masa-masa kita ruang lingkup kita terbatas. Jadi saya tidak banyak pikir, saya tidak banyak dengar kiri kanan, yang penting saya tegak lurus saja. Kejar cita-cita, kejar masa depan saya. Akhirnya 1 bulan berlalu, alhamdulillah luar biasa sahabat anak rantau. Pada waktu itu saya bawa sandal saja sampai 10 karung. Mungkin nggak tahu berapa ratus atau berapa ribu, 10 karung saya bawa. Sandal, sepatu saya bawa dari 2 bos. Bos Andi dari Koya sama bos Saiful, Haji Saiful dari Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah kita jualan sepatu-sepatu yang tinggi itu kita setoran 150, kita jual 3,5. 200.000 kita punya keuntungan. Kita sandal perempuan harganya 35.000, saya jual 100. Kita jual sandal laki-laki yang harga 50.000, 60.000, saya jual 150.000. Luar biasa, pokoknya itu lagi puncak-puncaknya saya itu ambil keuntungan. Karena itu lumrah. Bukan kita, kenapa ambil untung terlalu banyak. Kalian kalau mau tahu perjalanan di sana luar biasa, dan mereka di sana pun sudah paham. Harga di sana sudah lumrah, harga sini. Lain kita bond, lain kita harga cash. Kalau kita bond tapi rasa cash, karena bond kita cuma 1 minggu atau 10 hari, bayarnya nanti pas gajian. Itulah saya dapat ilmu tanam tuai, tebar tuai. Itu alhamdulillah. Kalau kamu pengen panen, maka kamu harus tebar, tanam. Kalau kamu panen, nanti tanaman kamu pelihara dengan baik, pelanggan kamu urus dengan baik, maka kamu akan panen. Qadarullah, alhamdulillah sahabat anak rantau, 1 bulan saya mendapat, pada waktu itu ya 2020 saya dapat uang 100 juta dalam waktu 20 hari. Karena waktu di sana kita ini sampai batasan hari Natal, 20 hari saya tebar, alhamdulillah. Yang 10 karung sandal itu saya sisa, yang tinggal nomor-nomor ukuran yang tidak jelas saja ya, tidak beraturan, sisa 2 karung. Jadi 8 karung saya bisa jual sandal. Bisa dilihat bagaimana saya main strategi di lapangan, bagaimana saya membombardir, membumkan satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Bagaimana saya merekrut orang untuk membantu saya di lapangan. Saya berjalan mengumpulkan saudara-saudara saya, masyarakat timur yang saya cintai ya, yang sudah saya anggap saudara, di sana membantu saya bahu-membahu, mengiringi saya dengan kendaraan mereka. Dengan ikhlas tulus mereka membantu saya. Terima kasih sahabatku ya di sana. Insya Allah jasa-jasa kalian tidak akan dilupakan. Kita kadang berjalan 2-3 motor, kadang berjalan 4 motor.
Jadi kita berjalan tidak menawarkan barang itu one by one. Jadi kita menawarkan barang itu kita bawa terpal karena kita tahu lorong per lorong. Jadi satu lorong kita ini kan lorong kiri, lorong kanan, sebelah sini. Jadi kalau misalkan ini sudah empat lorong, belum yang lainnya gitu. Jadi tatkala kita masuk di tengah, otomatis yang orang-orang yang lorong kiri, lorong kanan itu depan belakang itu akan tertuju pada satu titik karena bentuknya kotak begini ya. Di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10. Tatkala saya masuk di tengah, orang-orang akan masuk di tengah-tengah itu, di tengah-tengah tempat yang lalu lalang. Alhamdulillah caranya saya dengan bentangkan terpal saya 3-4 meter saya bentangkan, dibantu dengan teman-teman yang jaga. Saya bentangkan, saya hambur barang semua, aksesoris, sandal, sepatu dan lain-lain saya hamburkan semua. Tatkala orang tidak mau berkumpul, makanya ide saya timbul. Apa ide saya? Saya akan gunakan keahlian saya untuk memancing mereka berdatangan. Makanya saya mengadakan pengobatan gratis, pengobatan bekam gratis. Jadi sahabat anak rantau ya, pengobatan di sana bekam itu masih dibilang ya, terutama di perkebunan kelapa sawit masih dibilang awam mereka itu. Jadi tatkala pengobatan itu dilakukan, mereka lihat keluar darah, ya kan, akan menjadi perhatian khusus. Makanya mereka itu berdatangan berbondong-bondong melihat pengobatan yang kami lakukan. Nah, setelah berkumpul, saya gerakkan lagi teman-teman untuk melobi barang dagangan. Paling saya ambil 1 atau 2 orang saya obatin untuk merekrut orang supaya berkumpul di satu titik. Sudah begitu, kalau mereka sudah tertuju ke barang dagangan saya, maka pengobatan akan di-stop. Dan mereka yang mau berobat, maka kita akan janjian kapan dan di mana, rumahnya di mana, dengan kita pakai tarif. Karena itu kan pengobatan gratis itu tatkala kita ada di sana, paling kita ambil 1 atau 2 orang. Tapi tatkala mereka berminat, mereka menanyakan bagaimana reaksinya sesudah dibekam, mereka merasa nyaman, badan mereka merasa enak, rileks, mereka akan tertarik dengan pengobatan tersebut. Maka di sanalah otak bisnis saya main. Akhirnya orang daftar, mas saya juga punya penyakit asam urat, mas saya punya penyakit pusing, punya penyakit lambung ini dan itu. Kita janjian, kamu di mana rumahnya saya tulis, nanti kita janjian hari apa dan tanggal berapa. Oke, pulang kerja kita eksekusi dengan bayaran Rp200.000. Alhamdulillah, qadarullah sahabat anak rantau ya. Kalau kita hari gaji di sana, kalau kita mau terapi, kejar-kejar terapi bekam saja ukuran 2 juta, kita ringan saja mencari uang 2 juta sahabat anak rantau. 10 orang itu. Terkadang kami jejerkan mereka 3-4 orang. Jadi kalau mau ini paling kita dibantu sama teman-teman kendek-kendek saya ya, atau partner saya yang mengirimi saya. Alhamdulillah. Makanya luar biasanya kita 100 juta dalam waktu 20 hari. Alhamdulillah sahabat anak rantau. Jadi siapa yang berjalan di menagih tagihan-tagihan itu ya teman-teman saya yang setiap daerah itu. Kita kasih arahan, kita kasih strategi bagaimana menagih. Karena mereka tuh yang tahu nama si A, si B, si C, si D. Jadi misalkan daerah Mambruk, yang tahu orang-orang Mambruk namanya si A, wajahnya si A, si B nya ya orang Mambruk itu sendiri. Makanya kita tugaskan ke kakak Anton, kita bawa putar-putar, jualan dulu, yang ngambil nanti kita tulis, nanti kita tunjukin ini wajahnya, ini wajahnya, nomor rumahnya sekian. Nanti beliaulah yang
mengeksekusi nanti menagih. Begitupun di bibitan, begitupun di Mamruk luar, Mamruk dalam, Garuda, kita juk dan sampai ke 6. Alhamdulillah. Jadi kita tatkala hari gaji, siapa orang yang lemah maka itu yang kita bantu. Yang lemah dalam penagihannya, sudah, misalkan kita Mamruk dalam, Mamruk luar, bibitan, 3 tempat itu aja yang kita bantu menagih. Sisanya kita tinggal survei siapa ini yang bagus-bagusnya, sudah mereka berjalan sendiri. Jadi nanti tatkala itu sudah selesai, masih ada kesempatan saya lari ke pabrik putar lagi. Karena keuangan di sana Sabtu gajian, Minggu mereka belanja, Senin itu sudah minim, mereka sudah bayar hutang kiri kanan, belanja untuk 1 bulan. Jadi untuk hari Senin dan selanjutnya mereka tidak ada lagi acara bayar-bayar hutang, sudah minim uang. Jadi kita tatkala hari gaji di perkebunan itu, Sabtu, Minggu, Senin terakhir itu peluang kita. Jadi sesudah Sabtu, Minggu, Senin, hari Selasa kita tarik uang dari daerah-daerah barat-barat ya. Kertaswari, Raja Wali, Garuda, Mamruk, Bibitan, Juk, sampai ujung ke ujung baru kita tarik. Baru kita perhitungan. Ada uang lebih, kita kalkulasi berapa, baru saya kasih mereka. Dengan senang hati mereka terima. Alhamdulillah. Jadi kami tidak ciptakan mereka itu anak buah, bukan. Mereka laksana saudara yang membantu usaha saudaranya itu sendiri ya, sahabat anak rantau. Jangan ciptakan begitu. Mereka dengan senang hati. Walaupun mereka dikasih enggak seberapa, tapi rasa pertemanan dan persaudaraan itu yang mengikat kita. Alhamdulillah. Nah, badai itu berlanjut, sahabat anak rantau. Kami pulang dari perantauan, kami pulang dari kebun sawit, kami pulang ke kampung halaman atau ke kota Jayapura. Nah, di sanalah baru kami dapat sinyal. Mungkin karena adanya omongan-omongan dari orang ketiga, dari A, B, C, D, yang mungkin karena kami 1 bulan itu tidak ada komunikasi dengan baik, dikarenakan kesibukan yang kami sendiri kewalahan dengan itu, ya terjadilah miskomunikasi. Ada istilah mereka itu ya sudah tidak ingat lagi anak, tidak ingat lagi istri, tidak ingat lagi keluarga. Padahal dengan kesibukan yang kita jalani di lapangan sungguh sangat luar biasa ya, sahabat anak rantau. Akhirnya 3 hari kami cekcok di perjalanan ya. 3 hari kami cekcok ya, bersama saya punya istri. Dan hari keempat kawan-kawan saya pada pulang, padahal saya menunggu hari raya untuk pulang kampung. Karena saya sudah pikir saya sudah kirim uang lumayan. Terus lagi kita kepikiran masih ada beban biaya rumah, di biaya sisa ya, bayaran rumah ke bos foto dulu ya, yang membiayai rumah saya. Jadi saya berusaha bertahan dulu lah. Tapi dipikir-pikir kita batin ini tidak tenang, batin tidak nyaman. Ini ada apa, kata saya. Sudah akhirnya memutuskan saya untuk pulang kampung. Dan di sanalah badai itu kami terima lagi. Badai itu menghantam kami lagi. Cobaan itu menghantam kami. Tidak ada angin, tidak ada badai. Saya pulang sampai rumah jam 1 malam dengan mengendarai motor. Saya ambil motor di sini di asrama Kedung Halang. Saya sampai rumah sampai jam 1. Saya lihat istri saya tidak ada di rumah. Istri ada di rumah mertua. Saya pulang, alhamdulillah pagi istri minta cerai. Dengan keadaan yang kalut, dengan keadaan yang sedih,
kami 1,5 tahun tidak bertemu dengan keluarga tercinta, anak istri. Istri minta cerai. Kebayang sedihnya bagaimana sahabat anak rantau. Kita yang dirindukan, anak istri tercinta 1,5 tahun saya tahan ujian ini. Istri minta cerai. Tapi saya kembalikan lagi. Ini jalan Allah. Inilah badai yang harus saya hadapi. Inilah cobaan hidup yang harus saya hadapi. Terkadang hidup ini kita berada di titik paling rendah. Dan itulah mungkin titik terendah dalam hidup saya, sahabat anak rantau. Titik terendah dalam hidup saya. Ditinggalkan sama orang terkasih. Ditinggalkan sama orang tercinta yang kita sayangi dari kita membangun sampai kita sudah berdiri ya. Tidak ada ampun lagi, tidak ada mediasi lagi. Istri tetap minta cerai. Kata saya, ada apa? Kok nggak bisa berdiskusi lagi, nggak bisa kita didamaikan lagi? Ya Allah, saya berdoa, ya Allah, tolong kasih jalan, tolong kasih petunjuk. Mengapa kau kasih ujian yang teramat berat ini, ya Allah? Dulu kau kasih ujian saya, kau ambil usaha saya, kau bikin saya terlunta-lunta, usaha yang tidak jalan bangkrut. Saya bisa lewati itu semua, saya bisa lewati ujian itu semua. Namanya kita makhluk. Terkadang kita bertanya-tanya, mengapa seperti ini? Tapi kembali lagi ya, jalan hidup yang kita harus dijalani. Kita berpikir begini, kita ini penyayang keluarga, sayang sama keluarga, bahkan nyawa kita taruhkan demi anak istri tercinta. Jika seorang istri sudah meminta, kita jangankan menyayangi, bukti kita rasa sayang kepada keluarga. Yang paling berat itu merelakan apa yang kita sayangi untuk memilih jalan hidupnya. Itu hal yang paling terberat dalam hidup, sahabat anak rantau. Melepaskan orang yang kita sayangi, memilih jalan hidupnya. Saya berderai air mata, kesedihan yang begitu mendalam dengan berbagai ujian, berbagai cobaan, lika-liku hidup ya. Selalu mereka yang menguatkan saya, selalu mereka ada bersama saya. Setelah saya bangkit, mereka ingin menjauhi saya. Sakit, ya itulah hidup. Itulah jalan hidup. Kita harus mengikhlaskan orang yang kita sayangi. Berat sekali, saudara. Saya tadinya ingin istirahat 2-3 bulan, yang pada akhirnya saya galau. Waktu istirahat saya dipakai saya untuk menenangkan pikiran saya, lari kiri, lari kanan untuk menenangkan. Kadang saya menenangkan di pantai, di laut, di gunung. Tidak bisa. Merelakan orang yang paling kita sayangi, merelakan orang yang paling kita cintai. Sungguh berat, saudara. Karena kita akan merasakan separuh jiwa kita akan hilang, separuh jiwa kita akan pergi, yang mana kita merasakan nanti bagaimana mental anak-anak saya. Saya tidak berpikir bagaimana perasaan saya, tapi saya lebih berpikir bagaimana anak-anak saya, mental mereka. Yang kemarin-kemarin waktu kita baik-baik, saya merindukan kepulangan saya untuk masa ini dan ke depan. Kata-kata itu yang tidak ada
tidak terdengar lagi di telinga saya. Mereka merindukan kepulangan saya, anak-anak saya merindukan bagaimana kabar saya, bagaimana keadaan saya, baik atau tidak, makan atau belum. Itu tidak terdengar lagi sampai hari ini. Sedih, itulah hidup. Pedih, itulah kenyataan hidup ya, sahabat anak rantau. Kenyataan hidup yang pahit, takdir Allah yang kita harus jalani. Sebetulnya kita tidak mau bercerita banyak, tapi kalau tidak diceritakan, ya kalian akan salah paham. Bagaimana saya, bagaimana pribadi saya, dan bagaimana saya menyayangi keluarga saya. Yang taunya mereka di luar sana menjas. Saya yang orang perantau yang lupa anak istri, saya perantau yang jarang pulang. Tapi ingat satu hal yang kalian boleh tahu, harus tahu. Saya kalau menginginkan sesuatu, pantang bagi saya untuk mundur. Saya kalau mengharapkan, kalau punya keinginan, pantang. Selagi saya mampu, pantang, saya tidak genggam. Saya pengen rumah, alhamdulillah. Saya punya target, tetap dalam hidup saya punya target. Saya pengen rumah. Saya berjanji pada diri saya 2 tahun saya melangkah dengan apapun perjuangannya, dengan apapun tekadnya, dengan apapun cobaannya. 2 tahun saya tidak berhasil, maka saya tidak akan pulang. Itulah tekad saya. Tapi dibarengi dengan action, sahabat anak rantau. Kita tidak mimpi di siang bolong. Kita ukur kemampuan kita, kita ukur penghasilan kita. Sudah hitung-hitungan, sudah masuk kalkulasi. 2 tahun lamanya, alhamdulillah kita bisa bangun rumah senilai 350 juta.